Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari grup Kalbe Wings akan mempresentasikan hasil pengamatan kami selama 1 semester mengenai Living Lab Sustainable Food System in Support of Business Development in the Humbang Hasundutan Food Estate Regency in North Sumatra. Anggota tim kami terdiri dari Indah, Sheryl, Firma, dan Sarah. Adapun outline yang akan kami bahas di sini mengenai pendahuluan, latar belakang, hasil pembahasan, bukti dokumentasi, serta kesimpulan dan saran. Yang pertama mengenai pendahuluan, terdapat berbagai kendala yang dihadapi perusahaan dalam menanam kentang, baik dari segi biaya maupun waktu. Dalam uji coba penanaman benih kentang, kerugian bisa saja timbul karena benih kentang yang tidak dapat tumbuh atau tidak sesuai dengan kondisi lingkungan food estate. Yang selanjutnya, latar belakang. Tanaman kentang memiliki nama latin Solanum tuberosum L, yang artinya salah satu jenis kentang tanaman ubi yang kaya akan karbohidrat dan sering digunakan sebagai makanan pokok. Pada kesempatan kali ini, PT Kalbe Wings akan memanfaatkan hutan virgin yang berada di Food Estate di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Namun, terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya lebih banyak tenaga kerja manual daripada proses otomatis. Dan pada tahap kali ini juga PT Kalbe Wings mengajak mahasiswa IT Dell untuk bekerja sama dalam melakukan pengamatan seperti bagaimana PT Kalbe Wings dapat berkontribusi dalam penggunaan lahan di food estate Humbang Hasundutan. Yang selanjutnya akan saya jelaskan mengenai masalah-masalah yang terjadi dalam kegiatan Living Lab ini. Yang pertama itu mengenai kurangnya pengetahuan kalangan petani yang mengenai untuk proses industri. Yang kedua itu kurangnya kontrol proses atau kontrol proses yang ada masih terbatas karena jumlah pekerja dan bahan pendukung yang masih terbatas juga. Yang ketiga itu kalender tanaman yang masih belum ada dan oleh sebab itu kegiatan petani dan penggunaan bahan masih belum terkontrol. Yang keempat itu keinginan untuk penggunaan total area dari petani itu masih kurang. Selanjutnya akan dibahas mengenai literatur yang digunakan untuk kegiatan ini. Yang pertama itu ada literatur untuk mengetahui suhu optimum dari pertumbuhan kentang yaitu berada pada 15 sampai 20 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembaban udara berada pada 80 sampai 90% dan sinar matahari juga berada pada 80 sampai 90%. Kemudian untuk curah hujan sendiri berada di antara rentang 200 sampai 300 mm per bulan atau bahkan sampai dengan 1000 mm selama masa pertumbuhannya. Kemudian ada literatur yang membahas mengenai pH tanaman kentang, yaitu berada optimum pada pH 7. Namun untuk kentang lokal dapat tumbuh secara optimum pada pH 5 sampai dengan 5,5. Dan kelembapan tanah yang cocok untuk tanaman kentang ini berada pada 70% untuk menghindari pertumbuhan jamur selama masa pertumbuhan kentang. Selanjutnya akan dibahas oleh teman Selanjutnya saya. adalah hasil dan pembahasan. Berikut merupakan hasil yang diperoleh melalui survei dan pengukuran pada lokasi food estate. Pembahasan. Tanaman kentang dapat hidup pada pH 5-6,5. Namun sebelum diolah, pH tanah pada food estate berada pada kisaran pH 6,8 sehingga untuk menurunkan pH-nya digunakan kapur cair. Setelah pH tanah sudah optimal, maka ditambahkan pupuk kandang, pupuk MPK, dan KCL. Sistem bertani yang diterapkan petani di sekitaran food estate ialah terlebih dahulu menanam bibit dan setelah 3 minggu dilakukan pembumbunan untuk menghindari tanaman kentang kerdil. Selain itu, tanaman kentang lebih baik ditanam pada saat musim kemarau. Hal ini dikarenakan jika ditanam pada musim hujan, maka fungi akan menyerang bagian batang kentang. Untuk mengatasi hal tersebut jika terjadi, ialah dilakukan penyemprotan pestisida 3-4 kali dalam sehari. Berikut merupakan beberapa bukti dokumentasi kegiatan yang kami lakukan. Baik, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam penelitian ini, kami telah melakukan survei dan analisis terhadap kondisi lahan di daerah food estate. Adapun berdasarkan temuan dan informasi yang kami peroleh dari petani kentang setempat, kami akan mempresentasikan rekomendasi varietas kentang yang dapat menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan cuaca yang tidak menentu ini. Nah, setelah mempertimbangkan faktor-faktor seperti suhu, pH tanah, toleransi terhadap kondisi lingkungan, kami merekomendasikan 2 varietas kentang yang memiliki potensi yang baik dalam penanaman di daerah tersebut. Adapun yang pertama, itu ada varietas Yukon Gold.
Kentang ini cocok untuk iklim sedang dan juga tumbuh dengan baik pada tanah dengan pH antara 5,8 hingga 6,5. Adapun keunggulan varietas ini terletak pada daya tahan terhadap penyakit dan juga hasil kentangnya yang memuaskan. Di mana dengan waktu penanaman sekitar 70 hingga 90 hari, diharapkan petani dapat memperoleh hasil kentang berkualitas antara 3 sampai 8 pon per tanaman. Adapun varietas yang kedua yaitu varietas rusuk Burbank. Adapun kentang ini memiliki karakteristik yang cocok untuk diolah menjadi kentang goreng, sehingga sangat cocok sebagai bahan produksi oleh PT Kalbe Wings dan juga dapat tumbuh dengan baik pada pH tanah yang serupa dengan varietas sebelumnya. Meskipun hasil kentang per tanaman sedikit lebih rendah, yaitu antara 1 hingga 5 pon, varietas ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan kualitasnya. Nah, dengan mempertimbangkan rekomendasi varietas kentang ini, diharapkan petani daerah food estate Polung dapat mengatasi tantangan cuaca yang fluktuatif dan memperoleh hasil panen yang lebih stabil. Varietas kentang yang kami pilih ini dasarkan pada karakteristik tanah yang ditemukan dalam survei dan pengamatan terhadap kebutuhan petani. Nah, selanjutnya, adapun kesimpulannya, yaitu dalam menghadapi permasalahan cuaca yang tidak menentu, pemilihan varietas kentang yang tepat itu sangat penting. Rekomendasi varietas Yukon Gold dan juga Russet Burbank ini dapat menjadi solusi yang efektif dalam penanaman kentang di daerah food estate Polong. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan dan kebutuhan petani, diharapkan dapat tercapai hasil panen yang lebih baik dan kontribusi dalam penanaman lumbung pangan di Indonesia. Nah, ada sarannya yaitu diperlukan penyuluhan kepada kelompok petani di daerah food estate terkait metode pertanian yang lebih efektif dan alat pertanian yang lebih canggih, sehingga mampu memberikan hasil yang maksimal bagi setiap jenis tanaman yang ditanam. Nah, demikian presentasi yang dapat kami lakukan mengenai kegiatan Living Lab ini. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan.